Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisina Hasna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi audit bank syariah. Yang pertama ada pengertian dari audit syariah. Audit syariah adalah melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Apabila dibandingkan dengan audit konvensional, audit bank syariah cakupannya lebih luas, di mana audit syariah selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional, juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam audit syariah bisa menerapkan aturan-aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada tujuan dari audit bank syariah. Tujuan utama audit bank syariah adalah untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk kepatuhan syariah. Tujuan lainnya adalah untuk menilai tingkat penyelesaian atau progress of completeness dari suatu tindakan, untuk memperbaiki atau koreksi kesalahan. Yang ketiga ada memberikan reward atau ganjaran baik atas keberhasilan pekerjaan. Yang keempat ada memberikan punishment atau ganjaran buruk untuk kegagalan pekerjaan. Fungsi audit syariah dari perspektif Islam jauh lebih penting dan halus karena memanifestikan akuntabilitas auditor tidak hanya kepada para pemangku kepentingan tetapi juga kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada prosedur audit secara umum, antara lain prosedur analitis atau mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan, pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas mendapat informasi. Yang ketiga ada menghitung dan menelusuri dokumen. Yang keempat ada mencocokkan ke dokumen. Tetapi dalam prakteknya audit eksternal dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam perusahaan atau bank syariah. Audit eksternal berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, dan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan syariah. Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat apakah hal-hal yang telah diaudit bank syariah, terutama laporan keuangannya, telah disajikan secara wajar dan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Adapun auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah bank syariah yang diaudit telah dinyatakan syariah compliance atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit di bank syariah, maka pihak yang bertanggung jawab adalah manajemen bank syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang telah diberikan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis audit bank syariah. Yang pertama ada auditor internal. Pemeriksaan yang dilakukan auditor internal lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Internal auditor tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan karena auditor internal merupakan orang dalam perusahaan yang tidak independen. Laporan internal auditor mencangkup pemeriksaan mengenai kecurangan dan penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, dan rekomendasi perbaikan. Audit internal dibagi menjadi komite audit dan tata lembaga keuangan Islam. Komite ini bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi berikut, yaitu sistem pengendalian internal dan penggunaan rekening investasi terbatas, kepatuhan syariah, rekening sementara dan tahunan, dan praktek akuntansi dan audit. Yang selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa, merumuskan kebijakan sesuai dengan syariah, dan memberikan dukungan syariah dengan produk dan jasa dari lembaga keuangan Islam. Peran dasar mereka adalah sebagai persetujuan atau stamping otoritas. Fungsi utama Dewan Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi bursa sebagai penyelenggara pasar komoditas syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dalam penyelenggaraan pasar komoditas syariah. Auditor internal bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan untuk memastikan lembaga keuangan Islam mematuhi syariat dan semua transaksi dan kontrak yang dilaksanakan dalam kerangka syariah. Beberapa lembaga keuangan Islam juga memiliki petugas syariah, mereka sebagai unit bekerja sama dengan auditor internal atau mereka adalah bagian dari auditor internal.
Yang selanjutnya ada auditor eksternal. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mereka apakah transaksi dan kontrak yang dalam syariah kebijakan, peraturan di mana auditor internal dan eksternal juga bertanggung jawab untuk menguji kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya ada manfaat audit syariah. Yang pertama, audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan, apakah telah disusun sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Yang selanjutnya adalah untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman lembaga keuangan syariah mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Yang selanjutnya ada auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah dari semua aspek yang bersifat material, benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang berlaku pada negara itu. Lalu yang selanjutnya adalah pengawasan Bank Syariah. Pengawasan Bank Syariah yang berada dalam Otoritas Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional atau DSN dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum. Bank Syariah menjadi salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah, termasuk pelaksanaan auditnya. Kasus bank syariah yang saya temukan ini yaitu 2 pegawai Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 yang ditemukan oleh audit internal mereka melakukan fraud, yaitu penggelapan uang. Pelaku bekerja sama dengan pihak lain untuk mencairkan SKBDN atau surat kredit berdokumen dalam negeri dan merugikan pihak bank senilai 75 miliar rupiah. Kedua pegawai BSM tersebut menjabat sebagai manajemen marketing BSM kantor cabang Gatot Subroto dan FSD serta Trade Specialist Officer kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Kasus ini ditemukan oleh audit internal PT Bank Syariah Mandiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.